Oke, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran bahasa Inggris dari mulai hal yang sederhana. Teman-teman sekalian, untuk belajar bahasa Inggris itu sebenarnya mudah. Tinggal kita bagaimana prinsipnya mengatakan kepada diri kita bahwa belajar itu mudah. Kebanyakan yang belajar bahasa Inggris itu, yang mereka mendapatkan kendala itu karena efek masa lalu. Mereka bertemu dengan guru ataupun mentor ataupun instruktur bahasa yang tidak nyaman. Yang kedua, kecenderungan semua orang itu bahwa melihat bahasa itu adalah sulit untuk bahasa Inggris itu, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kesulitan. Nah, oleh karenanya dari mulai sekarang saya ingin menyampaikan bahwa yang harus dibangun bersama adalah prinsipnya keberanian. Ingin berbicara bahasa Inggris, ingin lancar, kita harus memiliki rasa percaya diri yang penuh. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai kata kunci how to be better in our English. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen adalah kesatuan hati, kesatuan jiwa, pikiran, bagaimana kita memiliki prinsip untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Sehingga kita bisa memulainya dengan sesuatu yang sangat sederhana. Contoh, kita bisa bertemu dengan siapapun, apa yang kita tahu langsung kita ungkapkan. How are you today? How do you do? Terserah kita memiliki pengetahuan tentang how do you do itu penggunanya seperti apa, maupun how are you itu seperti apa, kita ungkapkan saja ketika bertemu dengan orang. How are you today? Lalu berikutnya, I'm fine. Ini kebanyakan orang menjawabnya dari dulu puluhan tahun yang lalu kita belajar bahasa Inggris selalu how are you? I'm fine. Sebenarnya itu boleh-boleh saja. Misalnya kita mengatakan well, good, ataupun okay dan lain sebagainya, terserah kita ya. Jadi jangan membatasi bahwa ketika how are you today berarti I'm fine, thanks. Terserah kita. Apapun tergantung keadaan kita hari ini. Yang terpenting adalah ketika kita sudah memiliki komitmen dalam belajar bahasa Inggris, berarti kita harus berani mengungkapkan meskipun sederhana. How are you today? What time is it? Jam berapa sekarang? Setelah itu kita juga bisa menyampaikan kepada mereka, what are you doing? Sedang apa? Lalu ketika hari ini kita sedang menulis, kita sebutkan I'm writing. Kita sedang nonton TV, I'm watching television. Ataupun semua kegiatan yang kita lakukan diungkapkan langsung oleh kita, meskipun kita bisa saja itu bercampur. Apalagi kita tidak tahu menonton TV. Setelah itu nanti kita juga bisa mencari menonton itu bahasa Inggrisnya apa dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting saya kembali lagi adalah komitmen. A commitment is a set of our life principles. Bagaimana kita menyadukan combining among think, thought, and then juga body and souls dan sebagainya, semuanya berpadu. Jadi harus memiliki komitmennya. Oke, itu nomor yang pertama. Sekarang kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah community. Untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, karena bahasa juga itu diungkapkan, practice sifatnya itu ataupun practical. English is a practical, not science. Nah, maka kita harus memiliki komunitas ataupun organisasi ataupun tim untuk bisa mempraktekannya. Oleh karenanya, untuk kunci yang kedua ini, setelah kita memiliki komitmen dalam diri kita, yang kedua adalah community. Bagaimana kita itu bergabung di kelasnya bahasa, bagaimana kita juga bergabung dengan teman-teman yang belajar bahasa. Apakah 2 orang, 3 orang, it's okay, boleh-boleh saja. Jangan memikirkan bahwa kelas bahasa itu harus banyak dan lain sebagainya. Sehingga kita punya teman praktek. Tanpa kita punya teman praktek, ini nanti akan kesulitan. Bagaimana kita mendapatkan feedback, bagaimana kita juga mendapatkan koreksi dari teman-teman lain kalau misalnya kita tidak memiliki partner. Oke, tadi yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah community, dan yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu bravery. Bravery itu adalah keberanian. Setelah kita memiliki komitmen dalam diri kita, yang kedua kita punya komunitas, punya kelompok, punya kelas,
punya tim untuk bareng-bareng praktek bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah keberanian. Jangan salah loh, bisa saja dia itu punya komitmen dalam dirinya, ingin cita-citanya berbicara bahasa Inggris lebih baik. Setelah itu dia juga ikut di kelas bahasa Inggris, tapi ternyata keberaniannya tidak ada. Ya tetap saja kesulitan. Oleh karenanya kita padukan antara komitmen dalam diri kita, community karena kita punya komunitas, dan berikutnya ungkapkan apapun, beranikan diri untuk berpraktek, berkomunikasi. Insya Allah ketika kita punya satu kata saja atau punya satu kalimat saja, lalu diungkapkan dengan bersama-sama, how are you today, maka muncul dari teman kita, I'm fine, I'm well, it's okay, dan lain sebagainya. Meskipun itu juga tatanan bahasanya tidak tahu dan lain sebagainya, yang terpenting memulai komunikasi, maka akan mendapatkan add values ataupun nilai tambah dari segi kosakata, dari segi pengetahuan baru tentang strukturnya dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah beranikan diri Anda dalam berbahasa. Jadi komitmen, community, and bravery. Sampai jumpa pada sesi berikutnya, dan tetap semangat untuk bisa menjadi terhebat dalam bahasa Inggris. Bye.